dia sudah nggak bukan nggak jadi presiden ACT lagi. Heyo, ada apa hari ini? Sudah baca majalah Tempo hari Senin 4 Juli 2022? Hari ini gue bakal ngasih lo kronologi mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap, yaitu salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia. Maksud berdonasi malah dikorupsi. Lembaga yang sudah berdiri di tahun 2005 ini mengalami krisis keuangan perihal adanya penyelewengan keuangan oleh petingginya. Menurut data dikatakan bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020, lembaga ini mendapatkan dana sebesar 500 miliar rupiah. Sebagai pembanding, lembaga lain seperti Dompet Duafa dan Rumah Zakat menghasilkan 375 miliar rupiah dan 224 miliar rupiah, lebih rendah daripada ACT. 500 miliar bukan angka yang kecil. Kemewahan dibalik kedermawanan tangan-tangan para donatur. Namun dibaliknya ada pemimpin yang mendapat gaji yang sungguh besar, yaitu 55 kali dari gaji UMR di Jakarta. Sementara karyawannya mendapat potongan gaji sebanyak 50% dalam waktu 2 tahun. Dan mirisnya, pendiri ACT Ahyudin masih sempat menggunakan dana yang digunakan untuk kepentingan lembaga, untuk kepentingan pribadinya. Sempat ditanya oleh Tempo dan beliau membantah dan mengatakan bahwa ini adalah kudeta. Hingga akhirnya ia harus dilengserkan di Januari 2022 dari jabatannya. Lalu, apa pernyataannya mengenai lembaga yang sudah dipimpinnya selama 17 tahun ini? Dan kelola lembaga ini bukan materi, tapi nilai. Mengelola nilai, values, bukan materi. Karena kita bukan korporasi profit, kita korporasi non-profit gitu. Makin gede manfaat yang diselenggarakan oleh lembaga, makin gede juga trust yang hadir kepada lembaga. Faktanya setelah ditelusuri, Ahyudin telah mentransfer dana sebanyak 11,76 miliar kepada adiknya Rosman, dana yang diperoleh dari tangan-tangan dermawan yang diberikan untuk pembangunan Masjid Dermawan dan kawasan pesantren peradaban yang memasuki tahap 2 pembangunan di desa Cinta Bodas di Kecamatan Culamega, Tasikmalaya, Jawa Barat yang ternyata merupakan kampung halamannya sendiri. Sungguh miris. Pelanggaran lain yang terjadi diantaranya, yang pertama, wakaf tidak sesuai dengan kampanye. Menjanjikan 400 sapi dan 43 hektar lahan namun belum terwujud hingga saat ini. Dan kampanye surau di Sydney yang dibilang menjadi pembangunan pertama ternyata bukan yang pertama. Yang kedua, pemotongan donasi yang berlebihan. Seharusnya tak boleh lebih dari 12,5%. Hal ini sudah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tetapi pada nyatanya, donasi yang terkumpul untuk pembangunan surau di Sydney sebesar 3M hanya disalurkan sebesar 2,3 miliar. Yang ketiga, mengenai gaji yang sangat tinggi. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam UU nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan. Saya tidak punya uang, boleh dong saya juga minjem sebagian gitu ke lembaga. Sebagaimana yang lain pun pinjam-meminjam ke lembaga itu diatur ada seperti itu. Jadi fitnah yang mengatakan dan itu sampai kemana-mana ya. Dan saya menikmati itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya tidak cemas, tidak takut. Itu pertanda saya tidak salah, insya Allah. Tidak ada kejahatan kalau nggak ada kesempatan. Tentu hal ini tidak hanya salah dari si pemimpin, namun juga kurangnya ketegasan dari peraturan, sehingga para pengumpul dana umat serupa ACT ini bisa sembarangan menyalahgunakan uang yang ada. Lalu bagaimana solusi atau penyelesaian dari krisis kepercayaan yang disebabkan dari permasalahan ini? Bahwa ada beberapa hal yang terjadi dengan siapapun, bukan cuma beliau. Ya kami harus tindak karena bagaimanapun pengelolaan ini harus benar, amanah, karena ini yang kita kelola dan amanah. Kalau hal-hal malah informasi ini malah membuat pesimisme orang, informasi ini membuat orang kemudian tidak antusias, menurut saya malah
malah sayang kalau yang kita berikan itu tidak menjadi hal positif, hal baik. Ini yang menurut saya jadi penting gitu. Pertanyaannya, apakah masyarakat masih bisa mempercayai lembaga amal seperti ini atau yang lainnya? Simak liputan selengkapnya mengenai korupsi ACT ini hanya di majalah.tempo.co, dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.